Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, asesor yang saya hormati, perkenalkan saya Julia Nurmantika, Eskom Mkom, dosen tetap program studi Teknik Elektromedik di Politeknik Kesehatan Steba Padang. Video ini adalah pernyataan diri dosen untuk salah satu syarat Serdos Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen bidang pengajaran tahun 2026. Mata kuliah yang saya ajar pada program studi Teknik Elektromedik adalah pemrograman komputer, di mana terdiri dari 2 SKS, 1 SKS pemrograman komputer, 1 SKS praktikum pemrograman komputer. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan secara singkat mata kuliah pemrograman komputer. Mata kuliah pemrograman komputer adalah proses yang digunakan untuk menulis kode atau sintaks sesuai instruksi dengan tugas-tugas tertentu, di mana instruksi ditulis dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python, HTML, dan lain-lain. Mata kuliah pemrograman komputer ini dirancang agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep dasar logika pemrograman, mengembangkan dan menerapkan pemrograman dalam bidang alat kesehatan dalam pemanfaatan teknologi. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga praktek dalam membuat pemrograman dalam bahasa C menggunakan aplikasi kode. Mahasiswa diminta memahami logika dan analisis alur program dengan membuat bagan alir dengan flowchart sebelum membuat program. Bobot mata kuliah pemrograman komputer adalah 5% aktif, 5% kehadiran, 5% tugas, 35% UTS, 10% quiz, 40% UAS. Metode pembelajaran kami adalah tatap muka dengan 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS di dalamnya. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan video saya mengajar bersama mahasiswa di kelas di pertemuan sesi ketiga. Membahas tentang flowchart, apa itu flowchart, apa saja bagan-bagan alir di dalam flowchart. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Semoga hari ini kalian masih semangat ya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama masyarakat masing-masing. Berdoa mulai. Baik, pada semester 2 hari ini pertemuan kita yang ketiga dengan mata kuliah pemrograman komputer. Kemarin kita sudah bahas itu apa bahasa pemrograman, apa itu bahasa yang kita gunakan nantinya untuk kalian praktek, apa itu algoritma. Nah, kemarin kita sudah membahas apa itu algoritma, ya kan? Apa saja instruksi-instruksi pada algoritma. Siapa yang tahu apa itu algoritma? Ya, silakan. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang logis yang menyertakan suatu tugas dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Ya benar, algoritma itu secara sistematis, harus pemikiran yang logis, yang sudah tersusun. Nah, itulah algoritma. Berarti semuanya sudah paham dengan materi kita minggu yang lalu? Nah, kita lanjut sekarang. Di bawah turunan algoritma itu ada namanya flowchart. Nah, itu flowchart adalah turunan dari algoritma itu menggunakan bagan alir. Nah, bedanya kalau algoritma itu kan adanya sistematis urutan dengan urutan langkah-langkah dengan pembuatan masalah dengan huruf, misalnya turunan A, B. Sedangkan flowchart adalah menggunakan bagan alir. Bagan alir seperti apa? Nanti adanya secara grafik, gambar atau langkah sekumpulan grafik. Ya, itu adalah flowchart. Oke. Adanya simbol-simbol di mana dalam suatu flowchart adanya masukan atau input, adanya proses data dan output. Nah, pada flowchart ini kita adanya sebuah simbol tadi. Mana simbol tadi? Simbol dengan adanya grafik. Nah, adanya bagan alir nanti turunannya. Seperti apa bagannya? Ini adalah simbol-simbol atau bagan alir yang akan kita pakai dalam flowchart. Nah, apa aja itu? Ini adalah simbol-simbol dalam flowchart itu yang kalian gunakan dalam membuat bagan alir. Nah, ini ada yang pertama itu panah atas, panah bawah, panah kanan, panah kiri. Apa gunanya? Itu nanti apakah kalian membuat
menggunakan panah, ke bawah, ke atas. Buat gambar ini lagi menggunakan panah. Ini adalah yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain atau disebut connecting. Nah, ini adalah terminator simbol. Nah, ini simbol ini atau bagian ini digunakan untuk awalan start dan stop atau awal dan akhir. Ya, ini ya gambarnya. Nah, tidak bisa kalian ganti dengan gambar ini karena semua fungsi-fungsi gambar ini adalah fungsinya berbeda. Tidak bisa kalian ganti ini saat jadi ini, proses ini jadi ini, nggak bisa. Atau menggambar bagus. Gambar bagus maksud seperti apa? Karena ada temannya dibikinnya aja gambar awan semuanya. Awal, proses. Ya, saya tidak mensuruh menggambar, dibikinnya aja gambar awan semuanya. Ya, itu tidak. Nah, ya. Maka semuanya menggunakan simbol. Yang selanjutnya itu konektor simbol. Ini adalah proses penyambungan proses pada halaman yang berbeda. Misal kalian membuat flowchart pada halaman pertama. Ini halaman buku pertama ya. Enggak ini halaman buku pertama. Ternyata tidak muat di halaman 1. Disambungkan ke halaman 2 harus menggunakan nih simbol konektor ini. Ya. Berarti dia tulis 1. Processing simbol itu persegi panjang. Saya bilang dengan persegi panjang itu simbol menunjukkan pengolahan oleh komputer. Itu proses data yang diolah oleh komputer. Apa yang saja yang kalian proses, misalnya bagi proses penginputan data mahasiswa itu diproses oleh komputer menggunakan simbol persegi panjang. Yang kedua itu simbol manual operation, itu menunjukkan pengolahan data yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, dia diproses tapi tidak oleh komputer, proses manual. Itu menggunakan simbol ini, manual operation. Yang selanjutnya itu simbol decision, yaitu berdasarkan kondisi yang ada, simbol pemilihan proses atau disebut nanti ada namanya flowchart percabangan. Kapan digunakan flowchart percabangan itu? Contoh, misalnya, apakah kalian akan masuk kelas hari ini? Iya atau tidak? Apakah kalian kuliah hari ini? Iya atau tidak? Nah, disinilah percabangannya itu muncul nanti. Apakah dari sini panahnya ke bawah atau panahnya ke samping? Nah, itulah proses percabangan. Selanjutnya yaitu simbol input output. Nah, simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Itu dia input manual, misalnya contoh manualnya membuat kopi menggunakan gelas, itu kan manual kan? Tapi kan itu proses input. Nah, menggunakan simbol input output ini. Ini bisa input, bisa output, tetapi kalau input ini hanya menggunakan manual. Ini adalah proses diproses oleh komputer. Sedangkan ini adalah output. Semua output yang dari komputer kan misalnya print tugas, outputnya tetap menggunakan proses ini. Output hasilan keluar kopi setelah jadi, ini menggunakan output. Selanjutnya simbol manual input output, simbol untuk pemasukan data secara manual online ke keyboard. Ya, semuanya kalian harus hafal menggunakan apa saja fungsi dari simbol tersebut. Selanjutnya simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam storage. Ya, ini nanti banyak saya kirim, jadi kalian biar hafal, biar tahu apa penggunaan simbol. Jadi tidak hanya sembarang menggunakan, bukan saya suruh menggambar bulan, menggambar awan, ada yang menggambar awan waktu itu, tidak seperti itu. Semua flowchart itu adalah penggunaannya simbolnya dengan yang sudah ada hukumnya. Ya. Selanjutnya itu simbol display, menyatakan peralatan output yang digunakan oleh pointer, printer dan sebagainya. Simbol disk online slot itu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk dan simpan di disk. Nah, selanjutnya yaitu simbol magnetic tape, yaitu menyatakan input berasal dari pita magnetik atau simpan ke pita magnetik. Selanjutnya simbol postcard, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output tulisan ke kartu.
Nah ini misalnya kamu cetak kartu bisa digunakan simbol ini. Dan yang terakhir yaitu simbol dokumen. Misal kalian ingin mencetak dokumen, yaitu ada dokumennya di input. Misalnya nanti ada maintenance database ke dokumen, ini menggunakan dokumen ini. Itulah semua simbol-simbol yang ada di flowchart kemarin. Kalau untuk ini ke sini, mungkin kalau kita akan jarang menggunakan karena kali ini akan membuat alat elektromagnetis. Nah, untuk alat elektromagnetis biasanya kita kalian kalau tugas akhir itu akan membuat flowchart. Kalian yang dari sini itu biasanya menggunakan ini dan adanya dokumen. Kalau dokumen kita pakai ya, atau kan membuat dokumen, tapi kan itu adalah membuat alat elektromagnetis. Ya, dari yang saya jelaskan tadi ada yang ingin bertanya? Ya. Berarti simbol awal harus sesuai gambar ya, Bu? Ya, harus sesuai gambar ini terminator, yaitu simbol awal, ya. Adanya simbol awal, jangan seperti ini, karena ada teman-temannya ya yang membuat ini kan sudutnya lengkung ya, ya, dan juga tidak terlalu pintar menggambarkan. Tapi kali ini lengkung ya, itu adalah awalan dan akhir. Jangan nanti dijadikan ini. Kalian mana tahu? Udahlah, mana bagus saja. Atau start. Oh, kalau seandainya kalian bikin itu di awal atau latihan banyak ya, termasuk sudah senior-seniornya sebelumnya ini awalannya ini langsung. Saya tidak akan periksa ke bawah lagi, langsung saya nilai salah. Ya, senior-seniornya sebelumnya langsung saya nilai salah. Misalnya tadi ada yang dulu dulu mahasiswa senior kalian yang bikin dia dulu. Jadi saya menerangkan itu apa? Aku nggak ada yang paham. Ada dulu yang seperti ini. Jadi padahal flowchart itu sudah ada bagannya, sudah ada tugas-tugas tertentunya. Bikin seperti awan. Kata saya itu sangat-sangat salah. Itu rasanya langsung saya besarkan aja kertasnya. Ya, awalnya harus seperti itu. Simbol ini mana yang proses, mana yang input, mana yang output, mana yang proses manual, mana proses oleh komputer, kalian harus paham. Terlebih ini, yang mana awal, yang mana akhir. Karena malas untuk melengkungkannya, dibikin aja seperti ini kan ada kan? Awal dan ada kan? Itu sudah salah. Ya, adanya data yang di input, ya, hanya data yang di input. Apa yang di input? Yang input adalah data yang diproses. Contohnya data mahasiswa. Yang di input adalah data yang diproses. Contohnya apa? Pendaftaran mahasiswa baru. Apa outputnya? Outputnya apa? Ada tahu? Outputnya apa? Kalau kalian sudah mendaftar mahasiswa baru, kan kalian daftar tuh isi formulir. Apa hasil akhirnya? Hah? Verifikasi berhasil. Outputnya itu kan nanti kita cetak tuh apa? Apa outputnya? Kalian sudah daftar, isi formulir, kalian print kan formulirnya kan? Setelah data itu diproses, apa outputnya? Ya, tolong ya, handphonenya dimatikan ya, karena kita perkuliahan ya, handphonenya tolong di silent ya. Nanti dulu kalau pacarnya nelfon nanti ya. Apa outputnya? Kartu Iya. Ya, siangnya emang ngantuk ya, tapi tolong ya fokus dulu. Kita hanya satu SKS karena satu SKS kita ini contoh flowchart per cabangan. Ya, kita masuk ke contoh karena kalian harus teori contoh lebih paham. Karena pemrograman ini kita harus ada sering-sering praktek biar kalian lebih paham.
Ini adalah contoh percabangan. Ya, itu pertama, mulai. Ini kalau percabangan ya, mulai. Jadi usia ini apa maksudnya membaca? Usia. Anggaplah pertanyaan ini yang menonton bioskop hanya usia 17 tahun ke atas. Nih, dia membaca, usianya 17 tahun. Kalau dia boleh menonton usia 17 tahun, dia boleh menonton. Kalau tidak, maka dia ke samping. Oke. Nah, ini adalah contoh flowchart membuat kopi. Kan rata-rata anak apa nih, Gen Z ya. Kan minum kopi, selalu ngopi ya, selalu nongkrong gitu kan. Nah, biar ibu bikin contohnya membuat kopinya kan secara sederhana ya. Nanti baru kita ke kasus alat elektromedisnya. Nah, ini ada membuat kopi, ada flowchartnya. Oh, flowchart tadi kan ada proses, awalan, input, ada secara manual. Siapa yang bisa? Ya, silakan baca. Di sini aja, biar teman-teman jelas. Ya, seperti pertemuan kita di awal itu kasih nilai, ada poin bagi kalian masing-masing. Kita periksa sama ya. Ini soalnya, ini jawaban yang benar. Ya, cek ya. Oke, mulai. Oke ya. Buka kemasan dalam kopi. Ini udah ngantuk nih, belum minum kopi Ocha. Oke. Tuangkan kopi ke dalam cangkir. Tuangkan dalam cangkir itu kan prosesnya manual kan. Kalau ini dia komputerisasi ya, berarti dia bukan persegi panjang, dia kan ada yang manual. Ini seharusnya apa bahasanya? Kalau bahasa matematikanya apa? Jajar genjang. Ya. Ini ya. Seperti ini. Tuangkan gula ke dalam cangkir ya. Itu masih manual. Mana gulanya Ocha? Ini ada gula tadi. Langsung ke panas air mendidih. Ada gula ya, berarti tuangkan gula dulu ke dalam cangkir. Ini dia ya. Nah, Ochanya nggak pakai gula dia nih bikin kopinya, ya. Ada, ya kopi pahit ya, biar nggak ngantuk. Ada gula, tuangkan gula ke dalam cangkir dulu. Lalu panaskan air hingga mendidih, ini benar ya, karena dia sudah proses, ada alat untuk memanaskan karena adanya alat ya. Selanjutnya tuangkan air panas ke dalam cangkir ya. Lagi ini seharusnya jajar genjang, kan manual prosesnya. Selanjutnya proses aduk kopi dan gula hingga merata. Proses proses menggunakan alat dengan namanya kalau manual itu dengan sendok ya. Ini adanya proses ya. Selesai. Oke, ini kalau kalian bikin itu di kertas harus jelas ya lengkungannya, jangan sampai seperti persegi panjang. Ini ya untuk flowchart membuat kopi. Silahkan dicatat dulu ya, dicatat ya. Oke, kalian catat, nanti dikirim bahannya pada foto. Lanjut selanjutnya. Nih, tadi adanya flowchart percabangan, udah ya. Adanya flowchart percabangan ini, hapus dulu ya. Nah, selanjutnya itu adalah flowchart manajemen data. Bisa dilihat di slide ya. Kita dulu sebentar ya. Oke, adanya manajemen data. Yang pertama itu ada seksi-seksi, yaitu ada yang kedua adanya admin, juga adanya sistem. Yang pertama adanya start, kan harus start dulu. Apapun itu harus dimulai dengan start atau akhiran dengan end. Selanjutnya ada proses, membuat dokumen dengan berita. Nih, prosesnya menggunakan komputerisasi. Masuk lagi di proses lagi, membuat hasil dengan dokumen dan berita. Setelah diketik di komputer, diproses, nanti masukkan ke admin. Admin menjadi dokumen. Ini simbol atau bagian alih seperti dokumen. Tadi kan ada kan contoh dokumen. Setelah adanya dokumen disimpan oleh sistem.
Sistem siapa lagi yang nyimpan? Adanya database. Ini kita menggunakan database. Setelah disimpan baru selesai. Kenapa selesai tidak di database, Bu? Karena di database ini adalah penyimpanan untuk dokumen. Setelah simpan selesai kan? Apapun yang kalian buat di laptop atau apapun yang kalian proses di manajemen itu semuanya kalau setelah simpan semuanya selesai. Ini adalah penyimpanan ke dalam database. Nanti kalau ada penyimpanan proses atau data-data, kalau database itu menggunakan simbol database. Ya. Adanya seperti simbol-simbol nanti saya share lagi bahannya. Ya, berarti kalian harus tahu itu apanya simbol flowchart. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham penggunaan flowchart seperti apa? Paham? Kalau apa ya? Kita masuk ke ini. Nah, tadi kalian cara bunyi. Kalau saya buat jadi ini apa simbolnya? Nanti kalian tulis saja satu-satu. Itu apa simbolnya? Pak, biar tidak ngantuk. Enggak salah tidak apa-apa. Masih mana? Iya, simbolnya. Jadi kita belum. Jadi kalian paham penggunaan bahasa ini untuk apa? Penggunaan bahasa ini untuk apa? Yang lihat nomor 1 aja, nomor 2 biar temannya. Oke. Benar atau salah? Ini adalah simbol input output yang menyatakan proses input dan output dengan data lainnya tanpa tergantung peralatannya. Nah, tapi ini input untuk manual. Berarti ini input data mahasiswa, inputnya di mana? Tergantung apakah kalian menggunakan komputerisasi nanti berarti dia ini manual. Ini kalau di kertas berarti ini bisa. Tapi kalau ini menggunakan simbol persegi panjang. Kalau ini cetak foto, berapa besar? Kok kayak di ini aja mah cetak foto mana dari bahannya? Nah, cetak. Silakan duduk. Salah ya. Cetak seperti apa? Itu salah ya. Cetak. Berarti output. Berarti output. Sudah ini. Dibaca. Kan baru sekali sampai itu gambar dong ya, kan kita foto, berarti hasilnya adalah output simbol seperti ini ya. Nah, nanti saya share bahannya, dibaca gini penggunaannya apa saja ya, banyak yang salah.
Banyak yang salah, kan harus paham. Ini adalah cetak foto hasil kan? Tadi yang sudah di print. Berarti ini sudah dicetak foto. Ya. Karena waktu juga lah yang mengisahkan kita. Kan harus paham ini, dipelajari, nanti saya bahannya dibaca-baca lagi. Ya, jangan sampai salah seperti teman-teman tadi ya, harus paham tulisannya. Ya. Sebelum kita berakhir, ada yang ingin ditanyakan? Baiklah. Untuk perkuliahan pada siang hari ini saya cukupkan sampai sini. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.